Lorelindo merupakan salah satu kawasan taman nasional di Indonesia. Kawasan ini ditetapkan pada tahun 1993 dengan luas kawasan mencapai 217.991 hektar yang mencakup Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Taman Nasional Lorelindo merupakan kawasan yang memiliki nilai yang sangat penting bagi pelestarian satwa dan tumbuhan, serta merupakan daerah tangkapan bagi Sungai Sopu, Gumbasa, dan Lariang yang merupakan sungai-sungai utama bagi irigasi lahan pertanian penduduk yang ada di sekitarnya. Di Taman Nasional ini tercatat lebih dari 5.000 jenis tumbuhan, serta tidak kurang dari 89 jenis burung endemik, 26 jenis reptil endemik, serta 62 jenis mamalia endemik, termasuk diantaranya adalah monyet hitam Sulawesi yang dalam bahasa Latinnya disebut dengan Macaca tonkiana. Macaca tonkiana merupakan satu dari 7 jenis monyet endemik yang terdapat di Pulau Sulawesi. Tersebar hanya di kawasan hutan Sulawesi bagian tengah, Macaca tonkiana hidup secara berkelompok antara 8 hingga 35 ekor, yang termasuk diantaranya betina dewasa, jantan dewasa, remaja, anak, dan bayi. Primata ini memiliki berat badan sekitar 13 kg dengan panjang tubuh mencapai 70 cm yang ditumbuhi oleh bulu-bulu berwarna hitam. Sehari-hari, Macaca tonkiana aktif sejak pagi hari hingga sore hari. Pergerakan untuk mencari makan yang berupa buah-buahan, tumbuhan, serta serangga kadang dilakukan di tanah maupun di atas pohon. Di atas pohon, selain untuk mencari makan, juga dilakukan untuk beristirahat dan tidur. Dan untuk melakukan perpindahan dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon lainnya, Macaca tonkiana melakukannya dengan cara meloncat. Namun, sampai saat ini, informasi terhadap tingkah laku, ekologi, dan status konservasi primata ini belum terlalu diketahui. Hal ini karena belum pernah adanya penelitian yang membahas tentang hal-hal tersebut dalam waktu yang cukup panjang. Bahkan oleh masyarakat setempat, satwa ini lebih dikenal sebagai hama yang seringkali menyerang lahan-lahan perkebunan penduduk yang ada di sekitar hutan. Kurangnya informasi tentang keberadaan primata endemik Sulawesi ini, serta semakin tingginya dampak negatif yang timbul akibat konflik antara jenis primata ini dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Erin P. Riley, kandidat doktor dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, pada tahun 2002 hingga April 2004, kegiatan penelitian ini dilakukannya di kawasan hutan Desa Tomado dan Desa Anca yang berada di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Desa Tomado dan Desa Anca yang menjadi lokasi penelitian ini, serta 2 desa lainnya yaitu Desa Langko dan Puroo, merupakan 4 buah desa yang berada di dataran Lindu, wilayah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, yang merupakan salah satu enklave di dalam Taman Nasional Lorelindo yang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki, menunggang kuda, atau bersepeda motor sepanjang 17 km dari poros jalan yang menghubungkan antara Kota Palu dan Kecamatan Pulau. Selain mayoritas mengolah sawah dan kebun dalam memenuhi kebutuhan hidup, sebagian warga yang berada di dataran Lindu juga melakukan penangkapan ikan dari Danau Lindu, yaitu sebuah danau yang terletak di ketinggian 990 meter dari permukaan laut, yang luasannya mencapai 3.000 hektar yang terdapat di dataran ini.
tempat di dunia, misalnya Afrika, Asia, dan Asia Tenggara, kedekatan antara manusia dan monyet semakin bertambah. Terkadang mereka menggunakan sumber daya alam yang sama. Hal ini mengakibatkan mudah terjadinya konflik seperti pencurian hasil panen. Dan konflik ini seringkali terjadi di kawasan dilindungi, seperti Taman Nasional Loro Lindu, di mana penduduk harus menghadapi pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan konservasi dan binatang liar, yang mana hal ini seringkali mendorong konversi lahan ilegal dan perburuan. Dengan demikian, sangat perlu diadakan sesuatu penelitian yang membahas kedua sisi dari konflik tersebut. Model penelitian yang saya lakukan saat ini dikenal dengan ilmu etnoprimatologi, yaitu sebuah disiplin ilmu baru dalam antropologi yang membahas tentang interkoneksi ekologi dan budaya antara manusia dan primata non-manusia seperti monyet, kera, dan implikasinya terhadap konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati respon monyet makaka tongkiana terhadap perubahan habitat yang disebabkan oleh manusia, misalnya pengembangan kayu, pengambilan rotan, atau pengembangan lahan pertanian. Dari hal-hal tersebut, kami coba melihat apakah perubahan kawasan hutan ini berpengaruh terhadap tingkah laku, ekologi, serta konservasi makaka tongkiana. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah mencermati bagaimana ekologi dan kelakuan makaka tongkiana dan kebijakan konservasi yang berasosiasi dengan Taman Nasional Loro Lindu berdampak pada kesejahteraan penduduk yang ada di Lindu. Saya memilih dataran Lindu, khususnya Desa Tamado dan Anca, menjadi lokasi penelitian ini karena dataran Lindu adalah satu enklave di dalam Taman Nasional Loro Lindu, serta kawasan ini pula hutannya merupakan sebuah kawasan yang menjadi habitat makaka tongkiana. Agar apa yang diharapkan dalam penelitian ini bisa berhasil, ada 3 komponen utama yang saya lakukan. Pertama, penelitian ekologi primata, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui respon makaka tongkiana terhadap perubahan habitat yang disebabkan oleh manusia. Untuk itu, saya melakukan pengamatan terhadap tingkah laku 2 kelompok makaka, yaitu satu kelompok yang mendiami habitat yang kurang terganggu dan satu kelompok mendiami habitat yang sangat terganggu. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui apakah terjadi perubahan perilaku akibat terganggunya kawasan hutan yang menjadi habitat mereka. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap apa mereka makan, berapa jauh mereka jalan sepanjang hari sampai mengamati berapa lama mereka istirahat dibandingkan mencari makan. Untuk pengamatan terhadap perilaku makaka yang habitatnya sangat terganggu, saya memilih lokasi kawasan hutan di Anca, di mana lokasi ini selain dekat dengan pemukiman penduduk, kawasan hutannya juga telah banyak diolah menjadi lahan perkebunan. Sementara untuk pengamatan kelompok monyet yang habitatnya masih bagus sekali, meskipun tetap ada gangguan seperti dijadikan lokasi pengambilan rotan oleh penduduk, saya mengambil lokasi di hutan di dalam Taman Nasional Loro Lindu. Untuk pengamatan kualitas habitat dari kedua kelompok makaka ini, kami membuat 40 plots vegetasi dengan ukuran 26 x 26 meter per habitat, di mana pada plot ini dilakukan pengukuran pohon, pengambilan spesimen dari pohon-pohon, dan menghitung pohon yang penting untuk monyet. Spesimen yang diambil setelah diproses terlebih dahulu di lokasi, kemudian dibawa ke Herbarium Celebensis di Untad dan Herbarium Bogarensis untuk proses
pengidentifikasian. Di antara 40 plots per habitat, kami juga memilih 10 plots per habitat yang punya paling banyak pohon penting untuk monyet. Untuk pengamatan kelimpahan produksi buah hutan total dan musiman dari kedua habitat. Plots ini diperiksa atau diamati sebulan sekali dengan menggunakan teropong. Agar didapatkan informasi terbaru tentang gangguan terhadap kawasan, dalam jangka waktu 3 bulan sekali dilakukan pengukuran dan monitoring pemanfaatan dan gangguan terhadap hutan di kedua habitat tersebut. Misalnya, menghitung berapa pohon ditebang dan berapa batang rotan diambil yang termasuk di dalam plots yang dipilih. Walaupun di lokasi kamp hutan kurang gangguan seperti kebun, lokasi ini tetap terganggu dari pengambilan rotan hingga saat ini. Kedua, penelitian etnografi, yaitu penelitian yang menggunakan teknik wawancara formal maupun informal dengan penduduk di sekitar lokasi penelitian. Dalam hal ini, Desa Temado dan Ancam. Tujuannya adalah mencari informasi tentang pola pemanfaatan lokal, pola pemanfaatan hutan dan sumber daya alam, pengetahuan dan pikiran tentang flora, fauna, dan konservasi, bagaimana penduduk menyadari dan menyikapi konflik manusia dan monyet, dan sikap penduduk terhadap taman nasional dan konservasi. Terakhir adalah survei ekologi areal pertanian. Dalam penelitian ini, saya memfokuskan pada lokasi kebun coklat. Survei ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kerusakan hasil panen yang disebabkan oleh monyet, tikus, dan tupai. Apa keuntungan dari Taman Nasional untuk masyarakat di sini? Keuntungan masyarakat lindung yaitu salah satunya bencana, seperti air banjir, merusakkan kampung atau apa, enggak, itu jarang terjadi di sini. Yang kedua, melestarikan hutan. Yang ketiga, melestarikan dia punya alam. Yang keempat, melestarikan hewan-hewan. Sebelum pemerintah kami sudah lestarikan memang kita punya hutan. Jadi kalau menurut saya ini Taman Nasional sangat indah untuk penduduk lindung. Jadi sekarang Taman Nasional jangan kita hanya berpikir, oh itu Jagawana punya Taman Nasional, oh itu pemerintah punya Taman Nasional, itu keliru. Yang punya Taman Nasional adalah masyarakat, adalah generasi muda yang ada sekarang. Kalau sekarang hutan kita sudah rusak, bagaimana masa depan kita? Hutan rusak, air tidak ada. Bagaimana orang Palili bisa buka sawah kalau sudah tidak ada air? Bagaimana kita bisa minum kalau tidak ada air? Bagaimana kita bisa mencuci? Itu semua yang setiap saat kita butuhkan. Karena ada hutan, ada air. Tidak ada hutan, tidak ada air. Jadi itu fungsi daripada Taman Nasional sampai keuntungan dari Taman Nasional, yaitu melindungi.